Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan berkatnya kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan webinar Gamal Institute dengan tema Cara Mudah Menyusun Laporan Keuangan Kopdes dengan metode single entry yang diselenggarakan pada hari ini 7 November 2025. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, saya Alivia Hanin Yulianti selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, perakit aplikasi LK Kopdes dari FBI Sumut, Bapak Rimba selaku narasumber dalam webinar ini, serta seluruh peserta webinar Gamal Institute yang kami hormati dan banggakan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang luas untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai cara menyusun laporan keuangan Kopdes dengan metode single entry. Seperti yang kita ketahui bersama, pengelolaan keuangan di koperasi desa memerlukan ketelitian dan keteraturan agar laporan yang dihasilkan dapat dipercaya dan mudah dipahami. Melalui metode single entry serta dukungan aplikasi LK Kopdes, pencatatan keuangan kini dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, praktis, dan efisien tanpa mengurangi nilai ketepatan maupun akuntabilitas. Metode single entry ini dirancang agar mudah diterapkan oleh pengurus koperasi dengan berbagai latar belakang. Kas masuk dan keluar laporan keuangan seperti neraca laba rugi dan perubahan modal dapat tersusun secara otomatis. Aplikasi LK ini dapat digunakan secara luas dan terbukti membantu banyak koperasi dalam menyelesaikan peran administrasi. Topik menarik ini akan dipaparkan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Rimba. Dalam webinar ini, beliau akan menyampaikan materi yang mencakup tentang pengenalan metode single entry dalam pencatatan keuangan Kopdes, langkah-langkah mudah menyusun laporan keuangan dengan aplikasi LK Kopdes, serta tips menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Mohon izin, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Bagi para peserta dimohon untuk menonaktifkan audio selama moderator dan pemateri berbicara. Lalu di akhir sesi pemaparan materi akan ada diskusi dan dipersilakan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan fitur Zoom berupa raise hand, mengaktifkan audio maupun menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Selanjutnya kita masuk kepada sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rimba. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Suara saya jelas, Mbak Anin? Jelas Bapak. Oh, jelas ya. Oh, berarti nggak perlu saya ganti. Oke, ya. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Maaf, ini saya Alhamdulillah. tampil wajah avatar ya. Baik, baik. Lebih pede pakai avatar. Uh, baik Bapak. Apakah Bapak sudah siap untuk Siap, memaparkan siap. materi? Ya. Mm. Baik, jika memang sudah siap, kami persilakan kepada Bapak untuk 30 menit ke depan untuk melakukan sesi pemaparan materi. Kepada Bapak dipersilakan. Siap, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi pada webinar Gamal Institute yang kesekian kalinya. Dan kali ini saya kembali menyampaikan terkait laporan keuangan. Eh, Kebetulan saya dalam hal ini adalah perakit aplikasi laporan keuangan BUMDes yang sudah beredar di Indonesia dan sudah banyak dipakai ya di mana saja. Barangkali mungkin juga ada yang hadir di Zoom ini, kita lihat nanti.
kali ini saya akan mencoba menawarkan bahwa aplikasi gratis dan sederhana ini bisa dipakai untuk koperasi desa yang baru berdiri. Ya. Sesuatu hal, satu organisasi, apalagi lembaga bisnis, kalau baru berdiri tentu saja masih terbata-bata ya. Dan agar mereka lebih fokus membangun usaha, soal laporan keuangan biarlah kita bantu gitu ya dengan aplikasi sederhana ini. Mengapa pakai single entry? Bapak Ibu ini begitu mudahnya kalau single entry. Sementara yang saat ini kita pakai dan resmi di Indonesia ini kita sudah pakai double entry. Ya. Nah, kami menawarkan bila nanti pengambil kebijakan dan Bapak Ibu sekalian setuju, nanti kita ajarkan bagaimana mudahnya menggunakan ini. Nah, pertama saya ingin disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli akuntansi. Ya, saya hanya perakit aplikasi sehingga hal-hal yang terkait akuntansi saya bisa sedikit-sedikit, tetapi ada nanti kawan-kawan yang bahkan di lapangan yang pendamping desa, tenaga ahli, dan lain-lain lebih ahli dibanding saya. Nanti bisa banyak membantu. Sementara aplikasi ini sifatnya hanya sementara. Sebelum Bapak Ibu bisa menggunakan yang double entry, kami tawarkan pakailah yang single entry, yang sangat sederhana. Tapi ini pun tidak menggantikan apabila nanti dari pemerintah sudah mengeluarkan aplikasi yang ditawarkan untuk koperasi desa. Untuk BUMDes sendiri sebenarnya sudah ada aplikasi yang dikeluarkan oleh STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan BPKP yang resmi ya. Namun demikian di lapangan masih banyak yang pakai aplikasi saya kan karena belum mampu hijrah ke double entry. Ya. Kemudian fakta di lapangan, urusan menyusun laporan ini ternyata menjadi momok ya, menjadi sesuatu yang berat bagi pengurus BUMDes ya. Hingga sekarang, dari awal berdiri hingga sekarang, apalagi berganti pengurus, berganti bendahara, ini membawa kesulitan yang berlanjut sampai sekarang. Apalagi kemudian ada sebagian yang mewajibkan berpindah ke double entry, tetapi fakta di lapangan menunjukkan ini tidak sampai 1% yang bisa. Kalau di kami di Sumatera Utara ada sekitar 3 ribuan BUMDes, nggak sampai 30, makanya saya ambil 1% ini. Nggak sampai 30 yang bisa. Bahkan sampai hari ini yang menguasai secara paripurna itu agak sulit saya mencarinya. Kalau yang sedikit-sedikit ada. Nah, untuk itu menurut saya perlu alternatif agar kawan-kawan yang baru menjadi pengurus koperasi desa ini fokus usahanya. Urusan laporan keuangan jangan meribeti mereka. Kalau bisa dibantu. Inilah salah satu eh, upaya kami dari FBI, Forum BUMDes Indonesia, dan khususnya di Sumatera Utara itu menawarkan diri, eh, kita bantu. Ya, aplikasinya gratis, bahkan kita sudah sering pelatihan, pendampingan juga secara gratis. Di Indonesia juga sudah banyak. Eh, Memang koperasi ini memiliki undang-undang ya, yang sudah sejak dulu ada, dan memang mewajibkan untuk melakukan pembukuan secara standar. Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 ya. Itu harus menyusun laporannya sampai neraca dan rugi laba. Dan harus menggunakan standar akuntansi keuangan yang benar. Namun demikian saya melihat bulan ini banyak pelatihan tentang koperasi desa di mana saja, ya secara masif biasa di akhir tahun kan, itu petunjuk
saya membaca presentasinya, meskipun saya tidak ikut itu, di awal masih dibolehkan untuk mencatat keluar masuknya uang saja kalau lihat petunjuknya. Tetapi nanti kami tawarkan bahwa meskipun hanya mencatat kas harian, dengan aplikasi ini otomatis akan keluar laporan keuangan standar neraca rugi laba dan seterusnya. Satu hal yang menurut kami bila Kopdes tidak memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan, sesungguhnya sedang membangun jalan menuju kegagalan. Ya, karena begitu pentingnya laporan ini harus ada begitu. Meskipun uangnya baru isi 1 juta misalnya, itu simpanan pokok dari anggota. Itu pun ketika akhir tahun harus keluar laporan keuangannya. Nah, kami mengenalkan tentang aplikasi laporan keuangan sederhana ini namanya LK Kopdes. Begitu juga di BUMDes, LK BUMDes. LK ini L dan K, laporan keuangan gitu. Maksudnya biar sederhana, biar kita mudah menangkapnya. Aplikasi ini menawarkan metode single entry. Itu yang sangat memudahkan. Saya mencoba membuka ChatGPT. Apa sih kesulitan kawan-kawan BUMDes ataupun Kopdes ataupun lembaga bisnis yang lain di desa terkait laporan keuangan? Apa sih kesulitannya? Dua hal yang jelas, pemahaman akuntansinya yang kurang dan memang sumber daya orangnya gitu ya. Apalagi harus lulusan akuntansi itu sangat jarang di desa dan mereka jarang mendapatkan pelatihan. Tidak ada orang yang mendampingi gitu ya di lapangan sehingga untuk urusan laporan keuangan ini masih kesulitan. Untuk itu saya mencoba menampilkan gambaran perbandingan sistem double entry, sistem Amerika yang saat ini dipakai di Indonesia. Ini dimulai dari setelah ada bukti transaksi jurnal ya, kita isinya di jurnal. Tapi secara otomatis dengan aplikasi nanti akan keluar laporan rugi laba dan neraca. Gitu ya. Tapi abaikan ini dulu. Nah, sementara untuk single entry, kita model Belanda. Saya belajar 18 tahun yang lalu dari Bu Rektor Universitas Bengkulu ya, Bu Retno. Itu pakai single entry ketika proyek Bank Dunia di sana dalam rangka untuk membuat bank desa, namanya UPKD, Unit Pengelola Keuangan Desa. Nah, dalam modul-modul akuntansi yang disebut single entry ini hanya kas harian, hanya mencatat keluar masuknya uang. Agar jelas transaksinya, keluar masuknya uang. Tapi tidak sampai pembukuan berikutnya. Nah, untuk itulah saya kemudian sampaikan perbedaan ya, single entry dan double entry. Double entry yang sekarang kita pakai, single entry yang zaman dulu kita pakai. Makanya sistem Belanda kita sebutnya. Nah, kalau single entry itu dicatat hanya sekali. Misalnya eh, Kopdes kulaan beras ke Bulog seharga 1 juta. Kita harus catat sekali aja karena itu mengeluarkan uang berarti dikeluar atau kredit. Tetapi kalau double entry kita harus mencatatnya 2 kali. Pertama catat sebagai persediaan kulaan tadi, kulaan beras tadi. Yang kedua, kalau kita bayar tunai berarti adalah sebagai akun kas sebesar 1 juta. Harus mencatat 2 kali. Nah, biasanya itu kas masuk dan keluar saja.
tidak ada pencatatan terstruktur mengenai aset. Jadi dengan kas harian saja, aset tidak tahu berapa aset Kopdes secara keseluruhan, berapa hutang secara keseluruhan, berapa modal, berapa rugi laba. Itu tidak bisa dikeluarkan kalau hanya bukunya kas harian. Namun ini lebih sederhana, murah, dan mudah dilakukan. Kelemahannya itu tadi, informasi keuangan karena tidak sampai neraca rugi laba, jadi tidak lengkap. Tidak bisa menghasilkan laporan keuangan formal neraca rugi laba secara akurat. Padahal laporan keuangan inilah yang dipakai sebagai pertanggungjawaban usaha dari organisasi. Dan juga sulit mendeteksi kesalahan karena tidak ada sistem pengecekan ganda. Penggunanya itu biasanya usaha kecil, mikro, perorangan, warung. Sementara yang double entry, kalau sudah koperasi resmi, BUMDes, UMKM yang sudah berkembang, perusahaan, itu eh, digunakan double entry. Namun demikian, hari ini saya menyampaikan kabar gembira bahwa dengan aplikasi laporan keuangan sederhana LK Kopdes ini, hal-hal yang eh, sederhana dan menjadi kelemahan sistem single entry bisa diatasi. Karena meskipun menggunakan kas harian, dengan sedikit tambahan informasi bisa menghasilkan laporan keuangan standar, neraca, rugi laba, dan perubahan modal. Nah, ini sudah cukup. Nah, walaupun belum melahirkan laporan arus kas aplikasi ini. Ya, karena untuk laporan yang satu ini agak jelimet nanti. Ini nanti agak menyulitkan, maka kita tidak keluarkan dulu. Nah, dengan demikian, kembali ke siklus akuntansi tadi, kalau single entry ini kita input di kas harian, maka aplikasi membantu proses selanjutnya dari kas harian masuk di daftar uang masuk dan keluar sesuai akun dan keluar masuk, debit kreditnya, kemudian di jurnal menurut akun, dan kemudian dimutasi neraca dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga secara otomatis keluar laporan rugi laba, perubahan modal, dan neraca. Jadi meskipun single entry, meskipun hanya kas harian, tapi dengan aplikasi maka sudah bisa setara dengan double entry. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat laporan seperti di sini, nah, ini tentu saja laporan yang biasa kita lihat di mana saja kita berada, itu ya, di musola, di gereja, di Karang Taruna, usaha kecil, ini kan pakai ini saya nyebutnya kan kas harian, urean masuk keluar atau debit kredit saldo. Nah, kita akan pakai ini model kas harian ini untuk menginput, tetapi dengan sedikit tambahan, yaitu nomor akun. Nah, maka akan bisa dikeluarkan laporan keuangan standar neraca dan rugi laba. Nah, ini bentuk neraca. Ya, Bapak Ibu sekarang, neraca yang standar. Ini bentuk laporan rugi laba atau laba rugi yang standar. Hanya mempunyai kekhasan. Ya. Akun-akun yang dipakai ini kita batasi agar tidak banyak. Misalnya di aset ini hanya maksimal 9 lah untuk sistem 2 digit. Sehingga kita hanya mengenal beberapa akun saja. Bahkan ini pun bisa dikurangi apabila usahanya baru satu. Oi, Ya. yo. Tes. Ya. Kemudian ini rugi labanya. Jadi akunnya Bapak Ibu sekalian ini sangat sedikit dan bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di aset ini investasi tidak ada, ganti aja.
Ada caranya nanti mengganti. Begitu juga di laporan rugi laba, pendapatan dan biaya, kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan eh, kopdesnya masing-masing. Laporan langsung jadi dalam hitungan detik setelah diinput. Jadi begitu kita input, langsung jadi neraca dan rugi labanya secara otomatis. Nah, kalau dulu kan kesulitan kita. Nah, kemudian juga ada indikator di bawah ini tulisan balance ini untuk melihat apakah untuk mengontrol ya apakah ada input yang salah atau tidak. Nah, pencatatan sesuai standar akuntansi. Nah, dengan demikian eh, ini bisa sesuai standar apabila keluar neraca dan rugi laba. Apakah neraca dan rugi labanya betul? Nah, sudah 8 tahun ini berjalan, belum pernah komplain ini salah. Itu ya. Jadi sudah berjalan dan bisa diakui. Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini sudah dilatihkan secara offline di banyak tempat, baik di provinsi, di kabupaten kota, di desa, di kecamatan, dan kemudian juga secara online di seluruh Indonesia. Ya, sudah sekitar 4 ribuan dilatihkan secara gratis, kebanyakan. Berikut pendampingannya. Dan saat ini sudah banyak alumninya, sehingga bisa menjadi tempat bertanya apabila kita pas praktek menggunakan dan kemudian menemui kesulitan. Nah, sampai di sini barangkali apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak, dari Bapak Syafruddin ingin bertanya. Boleh Bapak on mic? Ya, boleh, boleh. Ya. Halo, cek suara. Suara Ya. saya terdengar, Pak? Ya, ya. Oke, baik. Perkenalkan, Pak, saya Safrudin dari Masyarakat Agroforestry Indonesia. Tinggal di Aikanopan, Labuan Batu Utara, Pak, Sumatera Oi. Utara. Ya. Ini saya lihat ada FBI Sumut, saya kira Amerika sudah Oh, menandakan izinnya di sini. Forum BUMDes Ya, Indonesia. ya, salam kenal. Dengan Pak Rimba berarti ini ya, saya Ya, nyebutnya ya. saya juga lulusan kehutanan, Bang. Oh, Masya Allah. Iya, Pak. Salam lestari, Pak. Iya. Ya, baik. Ini menarik, Pak. Saya juga sebagai salah satu penggiat apa kelembagaan di masyarakat desa ya, dan saya kira isu pencatatan ini satu hal yang memang harus dibereskan. Dan Iya. saya sangat tertarik dengan LK-nya Mas Rimba ini ya. Iya. Jadi kalau boleh sedikit bercerita, saat ini kami sedang menangani program peremajaan sawit rakyat, Pak Oke. Rimba. Nah, di sebagai pelaksananya itu adalah koperasi-koperasi yang memang mendapatkan kucuran dana dari badan badan pengelola Mm-mm. kelapa sawit ya, dari Mm-mm. dari pusat, yang kemudian nyaris ya seperti tadi Pak Rimba sebutkan, sumber daya manusia pengelola keuangannya meskipun dananya cukup besar, cuma dalam hal pencatatan itu masih sangat lemah gitu. Ya. Nah, ini saya kira saya mendengar kabar ini menjadi salah satu solusi. Pertanyaan saya, Alhamdulillah. kira-kira LK Kopdes ini masih cukup universal nggak ya untuk bisnis-bisnis lain gitu ya? Ini Ya.
Meskipun ya basisnya tetap koperasi sama begitu, cuma Ya. saya ingin konfirmasi saja. Kemudian kalau misalnya sebelum saya kenalkan, tapi kemudian saya ingin ikut kelasnya Mas Rimba, Mm-mm. kira-kira dalam Mm-mm. waktu dekat ada atau tidak, sehingga nanti saya ingin mempelajari product knowledge-nya dulu, sehingga Mm-mm. nanti mudah-mudahan bisa jadi alumni yang taat kepada SOP yang ditawarkan tadi untuk Iya. jadi agen perubahan juga di tempat kami, Pak. Begitu kira-kira, Mas Rimba. Ya. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Langsung dijawab ya Mbak Anin ya. Oke. Iya. Sesama agroforester ini. eh, Mas Safrudin di AEK Kanopan, ya, di sana juga sudah ada lulusan eh, apa pengguna dan alumnus dari LK Bumdes ya waktu itu ya namanya. Saya sama saja hanya namanya jadi ganti LK Kopdes untuk yang koperasi. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk semua usaha? Masih bisa. Masih bisa. Nanti kita coba ya, karena nanti Kopdes ini kan banyak ke perdagangan. Yang sulit kan itu. Nah, kalau yang lain-lain akan lebih mudah. Nanti kita akan coba demokan bila diperlukan. Ah, dan untuk sa- sa- saya bisa menyampaikan apakah di sini ada yang sudah menggunakan, barangkali bisa kasih testimoni ya. Eh, Kalau saya yang jawab lah pasti bisa gitu kan. Nah, sebentar saya lihat adakah di sini kawan-kawan. Nah, silahkan bersuara bagi kawan-kawan yang sudah mendalami LK ini untuk menjadi saksi. Oke, belum belum ada atau belum tahu saya. Nek, lihat nama-namanya kayaknya ada alumninya. Eh, Begitu Pak Syafruddin. Bisa, walaupun eh, aplikasi ini dulu saya buat 15 tahun yang lalu ketika unit usahanya hanya simpan pinjam. Waktu pembentukan bank desa di Bengkulu. Itu hanya simpan pinjam, tetapi ketika BUMDes saya variasikan bisa untuk usaha-usaha yang lain dengan keterbatasannya. Nah, tapi kalau sudah perdagangan itu persediaannya banyak, supermarket atau warung kelontong yang cukup banyak barangnya, mending hijrah berpindah ke aplikasi yang lebih lengkap, termasuk ada barcode-nya ya untuk mempercepat. Itu barangkali jawabannya Mbak Anil. Baik, Bapak, terima kasih. Eh, untuk Bapak Syafruddin, apakah cukup? Ya, saya kira cukup. Cuma itu ada informasi kelas terbaru. Apakah Pak Rimba punya jadwal atau punya dan bagaimana cara mendapatkannya? Itu aja, Pak. Iya, saya sudah membuka kelas gratis itu yang gelombang yang ke-14, sekitar 4 ribuan lah. Eh, Belum dibuka lagi, tapi kalau dari Kopdes ini menarik, gitu, menurut kawan-kawan, mengapa tidak? Gitu, kita buka gelombang 15. Nah, kita pikirkan. Ah ini Mas Wiyanto, Lampung. Nah, ikut memberi kesaksian Mas. Mas Wiyanto. Yang terakhir aja. Kita perhatikan pertanyaan yang yang Oh, suaranya nggak kedengaran. Nah, Mas Wiyanto ini salah
Satu pengguna di Ini yang Lampung. terakhir aja. Saya yang Pendaftar terakhir desa. aja untuk testimoni. Ini sambil Ya. rapat. Ya. Oke. Beliau lagi rapat koperasi desa. Oke. Itu ya Mas Saprudin ya. Ditunggu saja. Moga-moga ada Baik, baik. eh, eh, sebenarnya tidak tergantung saya, tergantung kawan-kawan Kopdes itu. Tertarik Ya, enggak? Nah, kalau tertarik, saya siap buka kelas. oke. Kalau jumlahnya cukup ya, satu grup itu kan 250 biasa sekitar itulah ini. 100-an pun sekitar layani. Asal ada ketertarikan eh, apa dari kawan-kawan. Apakah sama itu Kopdes, LK Bumde, LK Kopdes dan LK Bumdes sama? Ya sama ya. Eh, Hanya kita rubah ininya namanya dan ada tambahan sedikit. Di aplikasi ini saya keluarkan grafiknya. Kalau di BUMDes kemarin tidak kita keluarkan grafik untuk posisi aset, neraca rugi laba, pendapatan dan seterusnya. Itu barangkali. Baik, Bapak, ada pertanyaan lagi dari Mbak Inja. LK Bumdes untuk Ketapang apakah sudah Iya, iya. Sejak dulu sudah bisa. Untuk ketapang, kalau untuk peternakan bahkan kalau untuk peternakan kan lebih mudah lagi. Kalau yang agak sulit ketika masuk ke warung kelontong dengan jumlah yang banyak. Kalau jumlahnya masih nggak banyak kali, sangat bisa. Nanti kita, kalau setuju kita demokan sebentar. Penggunaannya khususnya bagi kawan-kawan yang belum pernah mengenal aplikasi ini. Boleh, Pak. Boleh. Tertarik saya. Ya, saya nanti demokan sebentar. Hmm. Langsung saya mulai ya Mbak ya, demonya ya. boleh, Bapak? Oke, Dipersilakan. ya. Nah, oke. Sebentar. Nah, ini fokus latihan. Ya, set. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini buku kas harian. Eh, Setelah saya input data-data, data pengurus, alamat dan lain-lain, kemudian eh, akunnya juga saya isi, gitu ya. Ini harus diisi masing-masing. Kalau ada akun yang berbeda yang digunakan, gitu ya. Kalau akunnya yang tersedia di aplikasi ini mau dipakai, ya silahkan. Nah, kemudian saya mencoba membuat contoh transaksi. Ada 9 transaksi, Pak Syafruddin dan kawan-kawan. Belum saya isi lengkap, ini hanya seperti kasarian, ureannya saya isi, keluar masuknya saya isi. Nah, sengaja tidak debit kredit, kita pakai istilah-istilah di RK Bumdes kita bumikan, keluar masuk. Nanti kalau udah paham debit kredit bisa diganti. Termasuk kita istilah kewajiban kita masih pakai hutang. Istilah beban kita masih pakai biaya. Kemudian ada beberapa istilah lain yang kita masih pakai bahasa yang kita paham. Orang desa perlu itu, gitu ya. Saya pun ketika udah agak canggih akuntansinya, saya pun kurang paham. Jadi kita bumikan yang memudahkan. Nah, baik kita mulai. Ini saya pertama-tama ada transaksi simpanan pokok ya, 100 anggota 20.000, 2 juta. Karena kita terima uangnya, maka kita masuk. Kalau kita keluarkan uang, nah kita masukkan di keluar atau kredit. Nah, satu kolom yang berbeda dengan kas harian umumnya adalah ada nomor akun.
Kalau ini tanggal, nomor bukti nanti diisi sendiri ya. Nomor akun. Akun inilah tambahan supaya transaksi ini masuk di aplikasi dan diproses. Nah, untuk simpanan pokok, nah, akunnya adalah nomor 31. 31. Ya. Kemudian setelah simpanan pokok dari 100 anggota ini 20.000 masing-masing. Kemudian bulan pertama ada simpanan wajib 10.000. Ini 100 anggota. Ini akunnya 32. Nanti di pelatihan kita ajarkan kenapa 31, 32 dan seluruh akun yang ada ya. Kemudian bantuan desa. Nah, desa memberikan hibah kepada Kopdes. Akunnya adalah hibah desa ya, 33. Kemudian bantuan ini sebagian dipakai untuk mengurus akte koperasi. Ini adalah aset karena akte ini bisa dimanfaatkan terus. Ya, masukkan aset. Di aset ada aset tak berwujud. 19. Kita isi 19. Kemudian hutang dari ini mulai nih bisnisnya jalan. Ada nih ajuan proposal dari unit usaha LPG dulu. Ya, agen LPG. Kita majukan pinjaman ke bank 20 juta. Hutang ya masuknya ya. Hutang ini. Hutang bank 23. Kemudian mulai bisnisnya dijalankan kulaan gas LPG 100 tabung. Ya, 1.400.000 satu tabung. Oh, ini kok baru saya catat gasnya aja nih. Belum. Oke, misalnya begitu dulu ya. Ya begitu dulu. Kita beli gasnya. Ininya masih pinjam tabungnya. Itu kok gasnya itu persediaan gas ya 15. Kemudian kita jual ya dalam 1 bulan ini, bulan Oktober 70 tabung ya terjual. Nah, ini yang penting. Ketika penjualan, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, kita harus membagi dulu apakah penjualan itu eh, sebagian untuk menutup pokok, menutup modalnya, modal usaha ini, sebagian untuk keuntungan. Nah, kita tadi tabungnya kita taruh di persediaan ya. Ini berarti akun 15 tadi. Nah, 15. Kemudian baru yang keuntungan kita masuk di pendapatan agen gas 43. 43. Ada upah pekerja unit gas, dia biaya 53. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, sudah selesai. Maka kita lihat bagaimana neracanya, ya. Karena begitu kita input, neraca dan rugi labanya sudah jadi. Ini neracanya, ya. Asetnya 28 juta, berupa di kas, masih ada persediaan gasnya, aset tak terwujud. Kemudian sumber dananya dari hutang di bank, simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah desa. Balance, berarti sudah benar. Kemudian rugi labanya, pendapatan dari agen gas, dan kemudian biayanya untuk unit usaha ini. Keluar keuntungan 280.000 balance. Tambahan, ini grafiknya. Grafiknya kita ringkaskan. Ya. Ya, tidak butuh apa judulnya. Cuma butuh foto. Oke. Begitu ya.
Itu demonya barangkali, kawan-kawan. Mantap, Pak. Mantap. Keren. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rimba. Siap. Eh, nanti perlu saya share nggak aplikasinya biar belajar dulu di rumah. Nanti AI ini teknologi AI ini. sebelum kita buka Oh, paket ini pelatihannya. kita juga mau bikin Boleh, pelatihan Pak. Di chat room aja, Pak. yang ada Biar Ya. kami download. UMKM yang AI Ada ini. juga tutorialnya, jadi bisa dibaca A sampai Z Oke. tentang aplikasi ini. Kalau di webinar kan nggak semua bisa Menarik, dijelaskan. menarik. Ya, Boleh, Pak. Di chat room aja. siap. Mohon izin Bapak, dari Mbak Liza ada pertanyaan. Untuk mengetahui simpanan masing-masing anggota, bagaimana Pak? Tadi dicatat nggak tahu simpanan siapa. Ah, ya, untuk simpanan tadi tentu saja di buku bantu eh, simpanan, buku bantu simpanan itu nanti dijelaskan siapa saja yang nyimpan dan berapa dan di bulan apa dia menyimpan itu ada buku catatannya. Di aplikasi ini nanti ada juga. Ini yang saya catat ini baru piutang karena eh, di BUMDes itu tidak ada simpanan. Jadi saya buat hanya piutang saja. Siapa yang minjam itu yang kita catat. Nah, di Kopdes ini ya betul ini masukannya. Belum saya buatkan untuk simpanan siapa saja. Oh, nanti saya tambahkan berarti. Ya, terima kasih masukannya. Baik, jika Bapak dan Ibu sekalian masih ada yang ingin dipertanyakan kepada Bapak Rimba, boleh raise hand, mengaktifkan audio, ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Ikut nyambung Pak Rimba. Iya, Pak Kamin. Oke, makasih sebelumnya. Sedikit yang kita jalankan itu kalau catatan tadi itu tolong petunjuk dan arahannya untuk produk yang melalui proses. Contohnya kita jual beras, lalu beras itu di packing kan ada modal lagi itu. Jadi untuk menunjukkan itu eh, harga jual dan stok itu kita itu bagaimana Pak dalam aplikasi ini? Ya, ah, ah. Kurang Eh, lebih begitu Pak Rimba. Makasih Pak Rimba. Pak Kamin ya. Eh, kita sederhanakan saja, Pak. Ya, Eh, kalau ada bahan barang yang belum diolah atau belum terjual, kita taruh di persediaan. Dia sebagai aset. Tetapi eh, barang itu apa segera diproses, kita keluarkan sebagai biaya. Misalnya pupuk nih, pupuk disimpan nih sebagian. Sebagian langsung dipakai. Yang dipakai ini kita keluarkan sebagai biaya. Begitu juga perangkat biayanya, ada HOK-nya, ada biaya tenaga kerja, ada apa tadi pemaketannya dan lain-lain. Itu sebagai biaya. Masukkan biaya saja. Toh nanti Oh, siap. akan dibandingkan dengan pendapatan untuk mengeluarkan laba. Siap, berarti ada unsur AHOK itu ya, operasional bungkus dan yang Iya, lainnya. iya, Oke, iya. siap. Keluarkan aja semua di situ. Mm-mm. Dan masukkan nanti di akun unitnya masing-masing. Bisa jadi kan ini nanti Kopdes ada beberapa unit agar nanti jelas pengeluaran ini keluar dari unit yang mana. Nah, ini sudah saya buatkan dia unit masing-masing. Walaupun demikian nanti masih bisa disesuaikan. Jadi yang nanti membuat akun itu kawan-kawan sendiri. Walaupun contoh sudah ada di situ, entah dipakai atau tidak. Itu ya.
Oke. Ya Pak Rimba, dipaham. Oke, makasih. Baik, Bapak, selanjutnya dari kolom komentar. Salam kenal Mas Rimba dan admin, izin share nomor kontak narasumber, boleh di-share, dan aplikasi dan panduannya ya. Terima kasih. Apakah Ya, boleh Bapak menyebutkan nomor telepon Bapak? boleh, boleh. Baik, izin saya catat ya Pak. Ya, 0812 Baik, 699 699 0499. 0499. Baik, terima kasih Bapak. Yang mau buat pelatihan di daerahnya masing-masing juga dipersilahkan ya. Baik, apakah dari Bapak dan Ibu sekalian masih ada pertanyaan? Oh, dari Mbak Liza. Laporan keuangan per unit apakah sudah ada juga dibuat laporan gabungan untuk semua unit, Pak? Iya, justru yang saya buat ini laporan untuk semua unit. Nah, jadi kalau mau, karena kewajiban di peraturan itu kan membuat laporan koperasinya, laporan BUMDesnya, bukan laporan unit. Nah, jadi ini laporan konsolidasinya. Kalau mau di breakdown masing-masing unit, disilahkan. Gitu ya. Atau mau digabung jadi satu, semua detail juga bisa. Nah, pilihan ada di tangan kawan-kawan. Baik, Bapak, terima kasih. Ini mohon izin Bapak ada pertanyaan. Eh, Apakah metode single entry ini cukup untuk laporan keuangan Kopdes yang sudah besar dan memiliki banyak transaksi? Kalau sudah besar, sudah berkembang, sebaiknya pakai yang lebih praktis. Nah, misalnya begini, Mbak. Kalau warung atau supermarket dilengkapi dengan barcode, kan ini untuk setiap barang itu keluar masuk, nah itu akan lebih praktis ya. Ini belum sampai begitu. Nah, sebaiknya kalau sudah besar berpindah. Tapi ini menjadi aplikasi sementara karena yang lain sulit, eh, yang lain sulit dan nggak bisa-bisa gitu dengan sumber daya terbatas. Jadi ini menawarkan kesederhanaannya yang mudah dipakai dan banyak lulusannya. Mungkin tetangga-tetangga Bapak Ibu sekalian mungkin juga alumni sehingga minimal pendamping-pendamping atau tenaga ahli desa itu banyak yang sudah ikut. Baik, Bapak, terima kasih. Lalu, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum menutup sesi diskusi ini, dikarenakan juga kan hari ini hari Jumat ya, Pak, mau Iya. sholat Jumat. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana cara memastikan pencatatan dengan single entry ini itu tetap akurat dan transparan, sehingga mencegah dari kesalahan pencatatan maupun potensi penyalahgunaan yang biasanya sekali terungkap melalui sistem akuntansi ganda gitu. Ya. Nah, seperti juga di aplikasi double entry ada dia alat monitor yang disebut balansir ya, balancing. Jadi balan atau tidak. Sumatera Utara juga. Nah, di sini juga ada. Nah, sejak awal dulu sudah ada sehingga ketika kita salah input langsung keluar tidak balance. Tidak balannya berapa? Sama dengan yang dikeluarkan stan. Nah, Oh, jadi ada Mbak Anin. gue berilah. Izin Mbak kalau Mbak Anin kalau diperbolehkan ada testimoni dari Lampung tadi Mas Wianto kayaknya udah bisa tampil. Boleh, Bapak. Dipersilakan kepada Bapak Wianto untuk memberikan testimoni kepada para peserta.
Sebelum testimoni, saya ingin bertanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya semuanya? ya, dengar. Dengar Bapak. Saya kebetulan FBI Provinsi Lampung dan salah satu muridnya Mas Rimba yang sudah lulus tahun 2018 dan sudah banyak menularkan LK, waktu itu masih LK BUMDes, karena kita masih pakai BUMDes, jadi dengan LK BUMDes itu hampir se-Nusantara banyak BUMDes yang sudah menggunakan LK itu dan sangat sederhana penggunaannya, sangat sederhana pengisiannya karena single entry, tidak harus latar belakang administrasi atau latar belakang akuntan, itu sudah sangat familiar menggunakan itu teman-teman pengurus BUMDes. Nah, diharapkan nanti kayaknya juga akan sama sih dengan pengurus koperasi KDMP ini, karena hanya beda sebutan saja, isinya sama masalah keluar masuknya. Dan kebetulan sampai dengan saat ini sudah angkatan 14 kemarin angkatan 14 kolaborasi, kebetulan Mas Rimba dan saya yang membantu, saya bagian membantunya saja. Itu untuk memberikan materi ke teman-teman BUMDes secara nasional. Jadi mudah-mudahan Mas Rimba kayaknya masih perlu dibuka untuk angkatan 15 dan angkatan 15 ini BUMDes dan Kopdes kayaknya. Itu rekan-rekan sekalian, jadi testimoni yang bisa saya sampaikan dari Lampung, bahwasanya LK ini sangat sederhana pengisiannya dan bisa mengcover laporan, baik itu yang terbaca di BPKP maupun inspektorat. Jadi laporan LK ini bisa mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan Permendes 136. Jadi bisa menjawab kebutuhan pemeriksaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wiyanto atas testimoninya. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, selanjutnya yaitu sesi penutup. Alhamdulillah sesi diskusi kita telah selesai. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi, dan juga terima kasih kepada Bapak Rimba atas jawaban yang sangat insightful dan menginspirasi. Karena sesi diskusi kita telah selesai, saya izin masuk untuk menarik kesimpulan mengenai webinar kita pada hari ini. Metode single entry yang diimplementasikan melalui aplikasi LK Kopdes hadir sebagai solusi praktis untuk membantu koperasi desa dalam menyusun laporan keuangan yang tertib, efisien, dan mudah dipahami. Sistem ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pengurus di tingkat desa dengan tampilan yang sederhana namun mampu menghasilkan laporan penting seperti neraca, laba rugi, dan perubahan modal secara cepat dan akurat. Melalui pendekatan berbasis Excel dan pelatihan berkelanjutan, LK Kopdes tidak hanya mempermudah proses administrasi keuangan, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola koperasi desa yang lebih transparan dan akuntabel. Sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Bapak Rimba untuk memberikan sedikit closing statement maupun motivasi penutup bagi para peserta. Ya, terima kasih Mbak Hanin. Ada tadi sebenarnya satu slide tambahan mengapa kelebihan-kelebihan dari LK BUMDes, tapi tidak usah karena waktu kita masih panjang. Bapak Ibu sekalian yang memang serius ingin mendalami, karena wajib kalau nanti usahanya udah jalan itu harus ada laporan keuangan, maka silahkan mengorganisir diri untuk membuat pelatihan di tempat masing-masing gitu ya. Nanti saya yang mengundang di seluruh Indonesia supaya ikut gitu ya. Silahkan Mas Safrudin di Kanopan, Labura, dan kawan-kawan yang lain silahkan membuat, dan nanti kita fasilitasi kawan-kawan seluruh Indonesia. Mas Wiyanto dan kawan-kawan di daerah lain siap membantu dan bersedia
menjadi teman untuk bersama-sama membangun koperasi desa dan BUMDes. Barangkali itu Mbak Anin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pesan penutupnya. Sebelum kita mengakhiri acara, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah dibagikan di kolom chat. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung ke grup WhatsApp untuk segera bergabung karena nantinya di sana akan ada record dan diskusi lebih lanjut terkait webinar pada hari ini. Selanjutnya akan dilakukan sesi pemberian sertifikat dan dokumentasi. Kepada operator dipersilakan. Baik, ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kami karena Bapak telah bersedia menjadi narasumber pada webinar Gamal Institute. Kepada Bapak dipersilakan untuk memberikan pose terbaiknya dan kepada operator dipersilakan untuk melakukan dokumentasi. Saya bantu hitung ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Oke. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi bersama. Kami mengundang seluruh peserta yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melaksanakan foto bersama dan jangan lupa untuk menampilkan pose terbaiknya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan masuk ke sesi dokumentasi bersama. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang tidak berhalangan hadir untuk mengaktifkan kamera, tolong diaktifkan. Baik, saya bantu itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini dengan tema cara mudah menyusun laporan keuangan Kopdes dengan metode single entry. Alhamdulillah kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rimba selaku narasumber yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat, serta seluruh peserta webinar yang telah hadir dan berpartisipasi aktif hingga akhir acara. Saya Alivia Hanin Yulianti selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menyapa Mbak Anin, kawan-kawan yang lain? Tes. Boleh Bapak. Iya. Bapak Ibu silakan bila meskipun waktunya habis untuk diskusi, tapi barangkali untuk silaturahmi lah Mbak Anin ya. Tadi yang belum sempat saya jawab, belum sempat bertanya, bisa ini sambil menunggu nanti ditutup sama operator. Baik Bapak. Ya. Dari Riau tadi, Bu siapa tadi? Bu Irma, siapa tadi? Pak Rimba. Ya, Pak Edi. Iya, ingat saya dari Bandung Pak, masih udah lama nih nggak ketemu Pak Rimba. Pak Bandung Barat. Salam, ya. Ya Dulu Bandung, Allah, Pak. ya ya. 2000 berapa ya? 2018 Pak? Iya. Ya, Dan Pak. Bapak juara BUMDes Provinsi nomor 2 ya kan waktu itu ya. Kabupaten Pak, bukan provinsi Pak. Oh kabupaten ya, kabupaten nomor 2 ya. Provinsi Pak, juara desa provinsi nomor 2 Pak. Oh luar biasa. Juara Iya, provinsi iya, iya. desanya. BUMDesnya belum Iya, Pak. Iya, Belum. iya, desanya ya. Iya, iya, iya. Saat waktu itu juara provinsi juara 2 itu pengaruh juga Pak dari laporan BUMDes Bapak itu waktu itu. Iya, iya, iya. Bapak Dari termasuk situ, Pak. generasi pertama waktu itu yang nyoba. Ya Pak. Waktu itu saya akan ikut lomba desa Pak provinsi. Salah satu laporan yang mungkin pakai aplikasi Bapak itu dulu. Oh, iya, iya. Yang lain belum bisa. Ya dapat nilai poin waktu itu Pak.
kabupaten pun waktu itu malah minta ini dari mana ya. Nah laporannya kan ada neraca laba ruginya gitu ya. Iya, Malah iya. waktu itu Pak, waktu pas di lomba desa itu yang lainnya ditanya malah kan semuanya saya lengkap Pak, dari laporan administrasi semuanya itu lengkap, jadi ngobrol gitu Pak. Ditanya sama pengujinya malah, nah seperti ini nih, kita nggak perlu Iya, yang iya. administrasi yang rapi. Mantap Pak Rimba, terus Iya. mantap buat Pak Rimba lah, masuk pelopor inilah, pelopor yang keuangan ini. Ya. Saya sama Pak Rimba nih, terus berjuang terus Pak Rimba. Ya, siap. Siap. Makasih. Ini Pak Edi baru nampilkan wajahnya ini setelah 7-8 tahun kita Ya. berinteraksi Kemarin ya. juga suruh ngebantu lagi BUMDes lagi, tapi cuma saya ada kesibukan itu di desa kami, kepala desa ganti lagi, saya udah dimasukin, cuma karena kesibukan saya di luar yang nggak bisa daripada disewakan gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Edi ya. Salam Sama-sama. sehat. Ya. Sama-sama sehat-sehat semua Pak. Stay in Pak. Kalau nggak ada yang lain yang mau berinteraksi, kita tutup ya. Dari operator sudah minta untuk kita diskusi di grup ya, di grup penguatan BUMDes, Bapak Ibu sekalian. Ada linknya yang dibagi Mbak Anin tadi. Nanti apa-apa bisa ditanyakan di sana. Itu ya, kawan-kawan ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin.